Jadi otomatis ikan yang kita keluarkan diharapkan satu, ikan yang sehat, gerakan lincah, tidak cacat dan sembarang dan sebagainya. Terus kedua, berasal dari benih yang unggul, induk yang unggul. Itu diharapkannya nanti disebar di masyarakat, itu mereka pertumbuhan cepat dan minim kematian, dalam arti mungkin tahan terhadap penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Rendra Wijaya, tanggal lahir 11 Oktober 1980, alamat di Desa Kayenlor, Kecamatan Pleman. Saya di sini sebagai Kepala UPT PBAT, Perikanan Budidaya Air Tawar, di bawah Dinas Perikanan Kabupaten Kediri. UPT PBAT adalah sebuah balai kepanjangan tangan dari Dinas Perikanan yang mempunyai fungsi untuk mencetak benih atau calon induk berkualitas. Kita menyediakan benih calon induk yang unggul. Terus juga yang kedua, penyediaan teknologi atau mungkin tempat bagi para pembenih atau peternak atau kelompok ternak yang mau sharing atau mungkin ada kesulitan. Kita juga bersedia untuk melakukan sharing bersama. Terus juga untuk pembinaan kelompok sama pembinaan dari pembenih atau pembesar untuk masalah ikan. Tujuan dari secara global yaitu untuk meningkatkan konsumsi makan ikan. Otomatis dengan angka per kapita untuk makan ikan tinggi, seperti yang kita ketahui, ikan itu adalah supaya anak-anak sehat, cerdas itu gemar makan ikan. Supaya di Kabupaten Kediri itu angka makan ikan itu tinggi. Juga produksi untuk perikanan juga naik. UPT ini tujuannya adalah untuk sharing, jadi bukan menaungi, dalam arti mungkin ada binaan. Kelompok-kelompok itu di bawah binaan dinas dan sini adalah di bawah dari Dinas Perikanan. Otomatis nanti semua jika ada kesulitan ataupun masalah penyakit atau apa, nanti bisa koordinasi ke balai, ke sini, ke UPT. Dalam arti untuk mungkin kalau dari kelompok ataupun dari pembenih ada kesulitan untuk cari benih atau cara, bisa datang ke UPT. Atau mungkin ada masalah untuk teknis budidaya, juga kita bersedia untuk sharing sama-sama, Pak. Dalam arti di Kabupaten Kediri rata-rata ada kurang lebih 300-an kelompok perikanan. Cuman yang aktif mungkin separuhnya aja, Pak. Tapi itu semuanya kan di bawah Dinas Perikanan, otomatis juga sini, di bawah sini. Jadi seumpama ada kesulitan atau mungkin ada pembinaan kelompok, mungkin kita diundang terus kasih materi untuk menyelesaikan masalah kelompok. Dan kelompok pun juga intinya kalau tidak ada undangan atau mungkin dari kelompok ada kesulitan, dia bisa mengajukan surat atau mungkin secara telepon atau apa, minta tolong untuk ke acara kelompok itu aja. Saya di sini sebagai kepala UPT mulai tahun 2019. Dan saya masuk 2006, dan sebelum 2006 itu sudah ada. Kalau di balainya itu mungkin 1979. Dulu masih cabang Dinas Perikanan punya provinsi. Sekarang sudah jadi milik kabupaten. Ya, di UPT kita ada secara garis besar ada 5 komoditi. Nila, lele, tawes, tombro, sama gurame. Cuman kita lebih fokus ke nila sama lele. Kenapa kok lebih fokus ke lele? Karena kita ada indukan lele bibit unggul yang arti GPS, Grand Parent Stock. Otomatis kalau sudah punya itu, kita berhak mengeluarkan calon induk lele yang benih unggul. Induk yang kita keluarkan juga ada sertifikatnya. Untuk nila pun kita juga kemarin sudah ada calon nila unggul dari Sukabumi. Otomatis nanti kita mau menyediakan calon induk nila unggul. Harapannya petani-petani sekitar itu induknya itu induk bermutu. Jadi nanti benih yang dihasilkan juga akan berkualitas.
Karena kita lihat sekarang ini induk kalau nggak di masyarakat itu bermacam-macam. Jadi hasilnya mungkin ada yang tengah perjalanan mati atau ada yang produksi telurnya berkurang karena mereka melupakan satu hal, itu induk yang unggul. Itu selain kita membenihkan induk nila atau untuk lele, juga kita biasanya untuk musim tertentu atau mungkin ada permintaan tawes atau tombro juga kita pijahkan. Juga di sini ada untuk pembesaran koi. Jadi kecil kita ambil benih dari petani binaan, habis itu kita pelihara agak 8 in, 9 in atau 10 in, habis itu diambil sama kelompok tadi. Juga ada olahan untuk filet patin. Kita juga ada itu kemarin juga ada untuk olahan filet patin. Jadi patin itu nanti kita prosesnya ada di bleeding, habis itu kita filet, habis itu kita masukkan mesin nanti yang dipisah antara kulit sama daging. Dan itu juga produk hasilnya untuk sampelnya sudah tersedia di kantor dinas. Untuk mungkin barangkali ada yang mau ya, di kantor dinas perikanan ada yang namanya Geria Ulamku. Di situ menyediakan berbagai macam olahan ikan, mulai dari filet patin atau mungkin kerupuk tulang atau mungkin rambak, nugget ikan patin atau bakso pentol dan lain-lain untuk produk macam olahan ikan khususnya air tawar. Kalau untuk pembenihan lele paling lama maksimal 2 bulan sampai ukur 5-7, dalam arti 5-7 cm itu ukur ukur jual, Mbak. Untuk harga sekarang fluktuatif harganya. Terus kalau untuk nila hampir sama, mungkin 1 bulan sampai 2 bulan. Bisa lebih cepat jika seumpama kita kan pangsa pasarnya ke Lamongan, Gresik sama Pasuruan. Dalam arti mereka musim hujan awal Desember, November itu kan permintaan buahnya itu mungkin nggak sampai 1 bulan ukur kecil sudah dilepas. Soalnya mereka tak ada hujan, memburu hujan sebelum tiba. Habis itu nanti mereka akan pindah ke padi. Nah, sebelum masa itu antara November Desember itu permintaan sangat banyak untuk nila, untuk daerah Lamongan, Gresik sama Pasuruan. Nah, itu ukur kecil sudah dilepas kita. Mungkin 1 cm, nggak ada 1 cm itu sudah dijual untuk memenuhi permintaan mereka, dan itu pun kurang. Dari di sini kurang berarti biasanya mereka ambil di daerah Surawono. Jadi kita ada ya sama-sama kan, sana juga petani binaan juga ada. Kalau untuk lele kita ada namanya CPIB, itu namanya cara pembudidayaan ikan yang baik, dan itu pun kita mulai disurvei mulai dari peralatan, cara pemijahan, tempat kolam sama indukan, itu pun bukan dari kita, dari audit pusat kementerian. Kalau sudah lolos itu berarti kita otomatis secara budaya kita baik dan tanpa menggunakan obat antibiotik. Itu sudah ada kita mulai proses ada semacam sertifikasi untuk balainya. Ya itu namanya untuk kita mengalami proses CPB itu mulai dari pengecekan, mulai dari kesehatan ikan, mungkin ukuran ikan, juga mungkin daya tahan tubuh ikan itu dicek, Pak. Jadi otomatis ikan yang kita keluarkan diharapkan satu ikan yang sehat, gerakan lincah, tidak cacat dan sembarang dan sebagainya. Terus kedua berasal dari benih yang unggul, induk yang unggul. Itu diharapkannya nanti disebar di masyarakat, itu mereka pertumbuhan cepat dan minim kematian. Dalam arti mungkin tahan terhadap penyakit. Untuk benih lele ada namanya jenis lele mutiara yang kita ada sertifikatnya, juga kita ada GPS-nya, yaitu untuk lele mutiara. Dan tiap tahun mungkin kita juga ada pengadaan untuk hibah ke kelompok perikanan. Itu lewatnya tetap lewat dinas, nanti penyedia calon induknya kita. Dengan harapan induk yang ada di masyarakat sudah baik, otomatis kalau induknya bagus, diharapkan benihnya juga bagus, pertumbuhannya cepat, terus angka kematian juga sedikit, dan outputnya nanti meningkatkan pendapatan dari kelompok perikanan, masyarakat perikanan. Kalau harga, kalau untuk benih kita dalam arti ikut pasar, Mbak. Kalau pasar lagi naik, mungkin hari ini mungkin agak turun ya. Ukur 5 itu mungkin 80 atau mungkin 85. Ada suatu kala mungkin barang sepi atau gimana itu ukur 5 itu sampai 120, 130. Jadi ngikut dari harga pasar. Kalau teknis penjualannya ya biasanya ya orang nanti datang ke sini, mungkin dilihat ikan, oh oke, ikannya oke, nanti kita mau ukur berapa, kita dalam arti mungkin di grading. Habis itu diklimatisasi biar nggak kaget di kolam dari pembenih yang mau beli. Habis itu di packing, tergantung nanti mintanya dikirim atau mereka ambil sendiri sama wadahnya. Dan mungkin pembayarannya ada yang sistem cash, ada yang transfer, itu aja. Kalau rata-rata untuk pembenihan otomatis kunci utama di faktor induk, pemeliharaan induk. Kalau induk kita kasih makan yang bagus,
Diharapkan otomatis nanti dia proteinnya juga tumbuh, otomatis produksi telur juga banyak. Beda lagi kalau kita kasih makan yang asal-asalan. Dalam arti pakan yang berkualitas atau mungkin makan murahan, itu lain hasilnya. Dan juga kalau untuk musim-musim, rata-rata musim untuk kemarau itu sulit untuk bertelur. Biasanya musim hujan ini nanti ikan mulai banyak. Untuk teknis khususnya ya mungkin dikasih atap kayak yang kolam pembenihan tadi, biar mengurangi cahaya panas. Kalau musim pengarau lagi datang, juga pemberian pakan tadi yang bagus, otomatis nanti tiap seminggu atau beberapa hari sekali dilakukan grading, ragamkan ukuran. Itu fungsi dari grading, itu kan sifat dasar dari lele itu kan kanibal. Otomatis nanti kalau nggak diseragamkan, yang besar jelas makan yang kecil. Jadi mungkin 10 hari sekali atau seminggu sekali nanti di grading. Itu salah satu cara untuk biar dapat hasil yang maksimal. Kalau total dari kita estimasi kemarin mungkin cuma sekitar, dari total mungkin ada nila sama lele itu kita target mungkin ya 1.500.000 ekor aja. Juga untuk saya singgung lagi, untuk calon, kita juga jual calon induk unggul untuk lele dengan ukuran mungkin 4 on ke atas, dan kita jual, kita sudah sering Mbak kirim ke luar Jawa, itu sudah sering. Nanti sore mungkin juga ada satu paket ke Kalimantan, ke Sulawesi, Batam. Mungkin kita jual per paket 750. Satu paket itu lele jantan 5 ekor, betinanya 10 ekor dengan berat 4 on up. Kalau bagi masyarakat yang memerlukan calon induk unggul untuk lele mutiara, monggo bisa datang ke UPT PBAT Pare. Dalam arti di Surawono ada apa yang namanya petugas khusus untuk yang biasa kirim-kirim ikan. Kita cuma menyediakan ikan, mereka ambil, mereka yang kirim. Dan sama kita buatkan sertifikatnya itu. Kita tahunya dikirim kemana ya dari sertifikat itu. Oh Kalimantan, oh Sulawesi, oh berarti ikan itu sudah sampai sana. Dengan apa ya? Mungkin maksimal kemarin juga pernah untuk PT yang di Sulawesi 4 paket. Nanti sore mungkin 1 paket. Kalau untuk induk calon induk lele yang unggul. Kalau luar Jawa biasanya kita pakai kargo, Mbak. Pengiriman lewat pesawat. Lele lewat barang untuk pengiriman untuk calon induk lele atau benih lele lewat pesawat balai karantina. Jadi memang ada ujinya sendiri. Kalau lewat balai karantina mau lewat pesawat atau kapal laut, jadi diuji sebelum kirim. Nanti kirim ikan ada penyakitnya apa enggak. Kalau nggak ada berarti lolos, langsung kirim. Kalau ada nggak boleh dikirim. Kalau untuk masyarakat sekitar yang langsung datang ke UPT, nanti mintanya seperti apa kita layani untuk masyarakat sekitar. Kita ada perlakuan khusus diutamakan untuk kelompok perikanan masyarakat sekitar. Dalam arti dalam masalah harga mungkin kita jual keluar Jawa lebih mahal, kalau yang di kelompok perikanan lebih agak turun sedikit. Kan satu memang kita fungsinya juga untuk pemberdayaan masyarakat, yang kedua mereka juga biar punya calon induk yang unggul supaya produksi meningkat, nanti hasilnya meningkatkan taraf hidup dari benih atau kelompok budidaya. Kemarin dari total 1.500 itu kalau untuk lele 1.100-1.200-an. Kalau untuk nilainya masih sedikit, soalnya kita nila kemarin juga rencana mau adakan penambahan calon induk unggul dari Sukabumi untuk tahun ini 1.200 ekor. Kan dalam 1 tahun ada 2 bulan, berarti istirahat mungkin 4 siklus atau 3 siklus, itu menghasilkan segitu targetnya. Dengan kapasitas jumlah induk kita mau cuma 60 ekor total. Kalau paten nanti, kalau paten itu nanti kita prosesnya di filet, di olahan, Pak. Jadi kita beli paten mungkin berapa, nanti mau diproses, habis itu produk olahannya nanti dijual lewat geria ulamku di Dinas Perikanan. Dulu juga kita juga pernah pelihara paten. Mungkin kapasitas dari rumah filet kita terbatas,
akhirnya kita lebih memilih opsi untuk membeli paten yang mau di file. Selain tadi juga ada kerjasama sama pembenih atau kelompok lokal binaan, dalam arti yang koi tadi. Dari kelompok koi tadi membenihkan koi dari kecil, nanti kita ambil, kita besarkan sampai ukur 9-10 inch. Habis itu kita jual lagi ke mereka, karena yang ada induknya mereka, induk-induk unggul. Biasanya kita kerjasama sama AKF, Agung Koi Farm.